Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Evis Rawa. Kalau sering mimpi hantu apa artinya? Wah, itu bahaya ya. Kalau Anda sering mimpi hantu itu tanda adanya gangguan makhluk halus ya. Itu adanya tanda gangguan makhluk halus ya teman-teman ya. Jadi cobalah kalau Anda misalkan eh, kalau Anda misalkan ya, merasa ya hidup Anda itu semakin hari semakin menurun ya. Terus Anda sering mimpi itu ya, biasanya seperti itu ya. Biasanya mimpi berkelahi ya dengan hantu atau mimpi ketemu dengan hantu ya. Nah, itu enggak beres itu ya. Ini cerita ya, cerita. Nah, saya dulu itu ya terkena sihir. Sihir itu masuknya pelan ya. Sihir itu lecet ya. Ya enggak langsung tek langsung loro enggak. Ya, sihir itu pelan-pelan tapi pasti ya. Pelan-pelan ya menekan psikologis kita ya. Artinya memberikan bisikan-bisikan negatif, memberikan rasa was-was, memberikan rasa cemas, itu terus menerus itu. Sihir itu polanya seperti itu. Habis rasa was-was, cemas dan sebagainya ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gagal ya. Pekerjaan amburadul, pokoknya kesehatan semakin menurun. Ya, setiap hari mimpi itu ya. Dulu itu ya sebelumnya sering mimpi tapi saya abaikan. Ya, tapi yang menurut saya itu mengancam itu ya mimpinya itu 3 hari berturut-turut ya dengan mimpi yang sama gitu. Ya dari situ saya sadar wah ini adanya gangguan sihir. Ditambah lagi bukti-bukti ya, kondisi kehidupan nyata saya itu hancur semua. Nah itu teman-teman. Baru di situ saya tirakat ya, tahun 2017. 2017 kemarin. Dari situ saya tirakat. Ya, saya wiriti wes ayo gitu ya. Kita ketemuan di alam mimpi gitu. Ya. Jadi paginya itu saya puasa, wirid dzikir ya. Malamnya wirid dzikir sampai ketiduran, tapi tidak bisa tidur. Jadi coba bayangkan. Apakah itu bukan sesuatu yang aneh, tidak bisa tidur selama 2 tahun. Nah selama 2 tahun ini ya tak buat tirakat. Ya pagi puasa ya. Pagi puasa ya. Pagi sampai malam itu puasa. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Besoknya tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Itu pun makan ya. Makan itu cuma sekali. Walaupun saya tidak puasa itu cuma makan sekali. Dan itu saya hindari makanan yang mengandung nyawa. Mengandung unsur hewani itu saya hilangkan. Tujuannya apa? Supaya emosi saya terkendali, supaya makhluk halus yang ada di dalam tubuh saya itu ya, nah, itu kepanasan itu tidak betah ya. Puasa ini kan tubuh kita itu panas, lemak-lemak kita itu terbakar, itu bisa melemahkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi strategi yang saya pakai seperti itu. Terus tak buat dzikir wirid ya. Itu tidak kurang 30.000 kali setiap hari selama 4 tahun. Coba bayangkan sampai segitunya ya. Biasanya ketika kita sering mengalami mimpi-mimpi semacam itu tanda sukma kita itu ya sedulur papat itu tidak jangkep 4 ya, cuma 2. Yang 2 ini ya ditahan ya oleh makhluk halus ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita itu merasa kayak orang linglung gitu ya. Loh ya teman-teman, itu tidak bisa dibebaskan ya. Dengan orang lain itu tidak bisa. Harus dirinya sendiri. Ya pada dasarnya ketika kita terkena gangguan sihir, gangguan teluh santet itu, pada dasarnya Tuhan itu kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri.
Itu yang saya rasakan itu seperti itu. Ketika saya sembuh itu yang saya rasakan seperti itu. Oh, bahwasanya kalau saya enggak seperti ini, enggak mungkin saya itu tirakat. Kalau saya enggak kena sihir, terus saya enggak mungkin saya poso sampai tahunan, itu enggak mungkin. Ya, sibuk dengan dunia. Tapi karena kena sihir sudah enggak ada jalan lain gitu ya. Fisik juga sakit-sakitan, digerakkan juga sakit. Inilah jalan satu-satunya. Makanya kalau Anda masih tahap awal, sering mimpi-mimpi makhluk halus, mimpi menyeramkan, mimpi sekolah, ya, padahal kamu sudah lulus, terus mimpi bekerja, padahal kamu sudah keluar dari tempat itu. Ya, misalkan saya bekerja di perusahaan A, itu sudah 4 tahun, 5 tahun, saya sudah keluar, kamu mimpi di situ, itu tanda adanya gangguan makhluk halus. Ya, gangguan sihir maksud saya. Ya. Lah, kita tirakat, kita puasa, kita wirid, kita zikir, kita memperbaiki ibadah kita itu supaya energi kita itu positif. Energi dari dalam diri kita itu positif. Ketika energi kita ini negatif, berarti kan yang mendominasi diri kita itu kan energinya makhluk halus. Ya pasti apes, pasti sial. Nah, ketika kita sudah merasa seperti itu, kita keluarkan itu. Ya, energi makhluk halus yang negatif itu kita keluarkan dengan puasa. Ya, puasa itu memaksa. Karena apa? Energi makanan yang kita makan itu kan juga membentuk energi batin kita. Ya, coba kalau Anda makan ya, itu kan membentuk energi batin kita. Kita jadi kuat zikir, kita jadi kuat ibadah dan sebagainya. Coba kamu tidak makan, ya tidak kuat. Nah, ini kita hentikan, kita pola. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Sumber energi terhadap makhluk halus yang menempati tubuh kita itu terhenti. Nah, kalau sudah terhenti kan mudah pengendalian diri kita. Baru disikat dengan zikir, baca kitab suci. Ya, jadi strateginya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman Rabu Kliwon, kalau Anda mimpi-mimpi semacam itu ya, itu yang perlu perlu Anda sikapi. Bagaimana cara menekan hawa nafsu? Ini sudah kemarin ya. Menekan hawa nafsu itu sebenarnya sederhana. Hawa nafsu itu sumbernya kan dari makanan. Ya, hawa nafsu itu sumbernya dari makanan. Ya, makanan yang kamu makan itu harus kamu periksa dari sumber yang halal. Ya. Semakin sederhana makananmu, ya, semakin sederhana makananmu itu semakin bagus. Ya, contoh misalnya pugu, ya pugung, ya pugung ngambil misalnya pizza misalkan ya, atau Kentucky misalkan ya, pugung ngambil Kentucky itu kan lebih sederhana pugung loh, kamu bakar nulis ya toh. Lek Kentucky kan enggak, leren belepiti ya, leren nepungi, terus leren marinasi, leren goreng dan sebagainya, dan harganya mahal. Itu berpengaruh. Atau cobaannya kamu seminggu mangano sing ono iwak-iwake, seminggu mangano pugu, kentang, pugu, telo, itu nanti pengendalian dirinya akan beda, pengendalian nafsu itu akan beda. Kamu akan mudah mengendalikan nafsu ketika kamu makannya vegetarian. Ya, coba Anda lihat biksu-biksu di wihara, di pura itu loh ya, itu kan tidak makan daging ya. Yang tidak makan daging, coba bagaimana mereka itu lembutnya, sopannya, santunnya. Itu juga pengaruh makanan. Selain pengaruh setiap hari mereka itu zikir, ibadah ya. Tapi makanan sangat berperan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam rahayu, rahayu.